Pertama-tama di sini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan untuk hadirin sekalian, mumpung kita sedang berada di masjid, jangan lupa kita duduk di sini untuk dibarengi dengan niat iktikaf. Karena kalau kita tanpa niat iktikaf, maka duduknya kita ini pahalanya itu tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kita duduk sambil niat iktikaf di masjid ini, maka pahalanya itu sangat besar. Apalagi kalau kita iktikafnya itu dinadarkan. Orang-orang dulu itu mengajarkan kepada kita kalau kita iktikaf bukan hanya iktikaf sunnah, tetapi juga iktikaf wajib. Dengan cara apa iktikaf wajib? Dengan cara dinadarkan. Ketika dia masuk masjid, ketika dia sudah duduk, dia tadi itu nadar. Saya nadar untuk beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid. Nadar itu harus ditalafutkan. Nadar harus ditalafutkan. Kalau cuma di dalam hati, tidak dihitung nadarnya. Itu banyak sering orang bertanya-tanya ya. Bib, Ustadz gitu ya. Bagaimana hukumnya kalau saya ini nadar? Kadang-kadang saya itu langsung jawab, sampean ini nadar ditalafutkan apa cuma di hati? Di hati. Nah, kalau di hati masih belum dihitung, nadar. Nadar itu harus ditalafutkan, diucapkan di lisan. Dan nadar itu adalah dari perkara sesuatu yang sifatnya itu kurbah, yang sifatnya itu sunnah, ya, bukan yang sifatnya wajib. Contoh misalkan, sampean ini mau nadar sholat duhur, tak bisa. Saya mau nadar apa? Saya nadar untuk sholat duhur, loh, tak bisa. Kenapa? Karena sholat duhur itu apa hukumnya? Wajib. Sedangkan kalau sholat duhur sampean tidak nadar ya tetap wajib, tidak bisa dinadarkan. Nah, sesuatu yang bisa dinadarkan itu perkara yang sifatnya kurbah, yang sifatnya itu ibadah atau sunnah. Kalau nadar hukum yang mubah, yang diperbolehkan. Nadar makan sate, enaknya. Saya mau nadar, nadar apa? Nadar makan sate, tidak bisa Pak. Ya, saya sudah nadar, saya niat mau nadar makan sate 20 tusuk. Ya sampean meskipun tidak nadar ya tetap kepingin makan sate. Ya suka makan sate. Oleh karena itu tidak bisa. Kalau nadar dari sesuatu yang sifatnya itu mubah, diperbolehkan, bukan dari sesuatu yang sifatnya kurbah, bukan dari sesuatu yang sifatnya sunnah, maka tidak bisa dinadarkan. Apalagi kalau sifatnya itu bentuknya maksiat. Nadar mau berbuat maksiat tak bisa, apalagi bentuknya maksiat. Jadi saya mengingatkan, mumpung kita berada di masjid, kita tadi itu jangan sampai lupa untuk niat iktikaf. Kalau dinadarkan lebih afdol lagi. Setelah dinadarkan, saya nadar selama saya duduk di masjid ini, saya nadar untuk iktikaf. Setelah itu sampai talafutkan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid fardhon lillahi ta'ala. Karena hukumnya sekarang iktikafnya wajib. Nadar itu Pak mengangkat, mengatrol dari sesuatu yang sunnah itu diangkat, dikatrol jadi sesuatu yang wajib. Itu fungsinya nadar. Yang pertama hal itu sunnah, dikatrol menjadi yang wajib. Ya, kalau yang mubah tidak bisa. Yang wajib juga tidak bisa karena sudah menjadi hukumnya wajib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu belum hijrah, masih di kota Mekah. Ya, masih di kota Mekah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari ke Masjidil Haram. Ketika sampai di Masjidil Haram,
Nabi menemukan orang-orang kafir Quraisy sedang beribadah, menyembah patung, menyembah berhala. Bahkan disebutkan di dalam kitab sirah tadi itu, sebagian dari mereka menggantungkan telur daripada burung unta, dibuat kalung, dikalungkan ke berhala-berhala tadi itu. Ya, sesajen, sesajen. Jadi Nabi ketika masuk ke Masjidil Haram yang dipenuhi dengan patung-patung tadi itu, orang-orang kafir Quraisy sedang beribadah menyembah kepada patung-patung tadi itu. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim. Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, kata Nabi, demi Allah kalian ini telah menyimpang dari agama kakek kalian yaitu Ibrahim. Menyimpang dari agama nenek moyang kalian yaitu agamanya Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Kamu tidak sama ini. Berbeda, kamu sudah menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim itu. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menjawab kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kata mereka, wahai Muhammad, kami ini innama naf'alu dzalika hubban lillah, kata mereka. Wahai Muhammad, kami ini melakukan hal demikian, menyembah patung-patung tadi itu untuk mengungkapkan hubban lillah, rasa cinta kita kepada Allah. Mengungkapkan kalau kami ini cinta kepada Allah, kami ungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkannya? Ya menyembah patung ini, kata mereka. Jadi mereka itu menjawab berdalih apa? Mereka itu menyembah patung ini bentuk sebagai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya ayat tersebut disampaikan kepada mereka. Apa itu ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Mereka tadi itu yang ngomong apa tadi? Kami menyembah patung ini karena sebab kami cinta kepada Allah. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, orang-orang Quraisy, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Sampaikan kepada mereka, orang-orang Quraisy, kalau benar-benar kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Fattabi'uni. Kalian cinta kepada Allah, satu, buktinya satu. Apa? Fattabi'uni, kalian harus ikut kepadaku. Kalian harus mengikuti syariatku. Kalian harus beriman kepadaku. Kalian harus beriman kepada Allah dan beriman kepadaku dan mengikuti daripada syariat-syariatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi memang ternyata sudah mulai dahulu kala jawaban demikian ini sudah diucapkan bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mana mereka tadi itu kadang-kadang salah di dalam mengungkapkan rasa cinta kepada Allah dengan cara menyembah berhala. Padahal mengungkapkan rasa cinta kepada Allah satu caranya, apa? Ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup kalau kita cuma ngomong cinta kepada Allah, tidak cukup. Terus harus bagaimana? Harus ada ittiba, harus ada bentuk mengikuti Nabi Muhammad. Kalau cuma hanya bentuk cinta tok ya gampang. Siapapun bisa mengaku kalau dirinya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun bisa ngomong begitu. Yang harus dibuktikan itu, yang harus kita lakukan itu, bagaimana kalau kita itu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan ittiba, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Habib Hasan bin Abdullah Asyadiri, coba lihat mereka itu orang-orang Yahudi.
orang-orang Nasoro. Apakah mereka cinta kepada nabinya? Lu cinta. Siapa yang ngomong tidak cinta? Cinta kok. Mereka orang-orang Yahudi cinta sama Nabi Musa? Cinta. Mereka orang-orang Nasoro cinta sama Nabi Isa? Cinta. Hal kanu ma'ahum. Apakah pertanyaannya itu, apakah mereka orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Isa, Nabi Musa? Masuk ke surga bersama Nabi Musa, Nabi Isa? Enggak. Loh, kenapa kok mereka tadi itu padahal mereka itu cinta kepada Nabi Musa, mereka itu cinta kepada Nabi Isa, tetapi mereka tidak dikumpulkan bersama Nabi Musa. Mereka itu tidak dikumpulkan bersama Nabi Isa. Kenapa? Katanya beliau Habib Hasan bin Abdul Asatir apa? Li adamil ittiba. Karena tidak ada bentuk ittiba. Jadi kalau kita ini cuma menggaungkan cinta, tapi tidak ada ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tidak bisa. Tidak bisa kita tadi itu. Tidak bisa kita cuma hanya modal rasa cinta. Suatu saat ada seorang A'rabi. Seorang A'rabi ini Pak, A'rabi itu orang Badui, orang pedalaman, Sukanul Bawadi. Ya, ada orang A'rabi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi Muhammad. Datang. Kemudian tiba-tiba datang menemui Nabi Muhammad, langsung tanya sesuatu yang besar. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya, datang-datang ujuk-ujuknya apa? Datang tanya kapan itu terjadi hari kiamat. Duh, hari kiamat Pak. Nah, kiamat ini bukan yang sampean saksikan di film 2012 itu, bukan. Tidak ada apa-apanya itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Nanti hari kiamat itu sedekat-dekatnya saudara itu akan ditinggalkan sama saudaranya. Sampean lihat ibu-ibu tadi itu yang punya anak bayi, sayang enggak sama anaknya? Sayang. Iya kan? Hari kiamat Pak, dilempar anaknya. Anaknya dilempar. Jadi bukan sesuatu yang remeh hari kiamat ini. Sesuatu yang menakutkan, dahsyat. Tidak pernah disaksikan oleh mata. Hatta film, tidak pernah. Film itu tidak akan pernah bisa menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Ini cuma film, itu cuma apa yang ada di akal manusia. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat itu jauh-jauh lebih dahsyat dari itu semuanya. Jadi ini ada orang A'rabi datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Karena Nabi merasa ditanya sesuatu yang sangat agung, akhirnya Nabi mengatakan, loh kamu tanya kiamat itu wa ma'a'datta laha. Memang kamu ini tanya kiamat kapan? Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kamu ini tanya kapan kiamat, tapi apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat tadi itu, kata Nabi SAW. Akhirnya si A'rabi tadi itu terdiam, menundukkan kepalanya sambil menyebutkan amalan-amalan. Sholat, puasa, zakat, baca Quran. Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa saya andalkan. Tidak ada yang bisa saya andalkan kecuali ada satu amalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Walakin uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi ya Rasulullah, aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, idzan anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu, kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan. A'rabi tadi itu ketika ditanya sama Nabi Muhammad, wa ma'a'datta laha, kamu sudah menyiapkan apa? Loh, ini bukan kosongan A'rabi ini. Bukan datang kosongan tidak membawa amal, bukan. Bawa amal banyak, sholatnya banyak. Loh, Imam Al-Busiri itu di dalam burdahnya, ya, di dalam kitab burdah itu, Imam Busiri itu mengakui dirinya itu tidak ada amalan.
walam usolli siwa fardin walam asumi. Dalam burdahnya itu beliau mengatakan, aku ini tidak pernah sholat apa-apa kecuali sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Loh, masa Imam Busiri itu tidak ada sholat sunnahnya? Banyak. Imam Busiri pengarang burdah, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak amalannya, banyak Al-Qur'annya, banyak. Cuma beliau itu mengakui, tidak ada amalan saya ini, tidak ada. Walam usolli siwa fardin walam asumi. Tidak ada amalan yang bisa saya andalkan. A'rabi tadi itu juga begitu, ketika ditanya sama Nabi, loh kamu ini apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Katanya si A'rabi, tidak ada amalan yang bisa saya andalkan kecuali rasa cintaku ini kepada Allah dan rasa cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Muhammad mengatakan, "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Tidak kosongan. Membawa modal dia tadi itu. Kalau kita enggak, wis cinta sudah. Pokoknya cinta sudah, nanti akan dikumpulkan. Jauh. Jauh, Pak. Para ulama sudah mengatakan, sudah memperingatkan, janganlah kamu tadi itu tertipu. Janganlah kamu tadi itu terlena dengan ucapan di dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi cinta kepada nabinya, tapi tidak dikumpulkan bersama nabinya. Kenapa? Tidak ada amalan yang bisa mereka buktikan untuk membuktikan cinta mereka kepada nabinya. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, sampaikan kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita ini perlu bertanya-tanya. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Loh, benar tak saya ini cinta kepada Nabi Muhammad? Benarkah saya ini cinta kepada Nabi Muhammad? Benar apa enggak? Apa buktinya? Coba kita introspeksi masing-masing kepada diri kita. Apa di kantong kita isinya? Di kantong kita itu apa isinya? Handphone, rokok, uang, isinya apa isinya? Coba perhatikan masing-masing, mana siwaknya, mana sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Coba periksa diri kita, kita ini cinta atau cuma bohongan cintanya? Di dalam Al-Quran dikatakan, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maka Al-Quran yang akan mendustakan kepada dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan, barokahnya sholawat, barokahnya maulid Nabi Muhammad SAW, pelan-pelan. Ayo kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tingkatkan rasa cintanya. Siwaknya jangan dilupakan, sholat berjamaahnya jangan dilupakan, baca Al-Qur'annya jangan dilupakan, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga jangan dilupakan. Mudah-mudahan dengan barokahnya perkumpulan kita di malam hari ini, kita akan mendapatkan intifa. Kita akan mendapatkan faedah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati kita untuk bisa meniti dan menelusuri daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada sebuah pesan dari beberapa teman dan guru-guru saya, bahwasanya di akhir-akhir ini pengantar jenazah ini seperti kayak supporter sepak bola. Pengantar jenazah ini yang kita saksikan ini bukan seperti mengantarkan jenazah, mengantarkan almarhum kepada rumah terakhirnya, tetapi mereka tadi itu seperti mengarak trofi sepak bola. Luar biasa. Mari kita tadi itu perbaiki akhlak kita. Ya, perbaiki akhlak kita. Muslim yang sejati itu, Pak, muslim yang sejati itu, orang adalah muslim yang sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu
yang mana orang-orang muslim di sekitar kita selamat daripada gangguan kita, baik gangguan lisan ataupun gangguan gerakan. Jangan sampai kita naudzubillah. Nabi itu sangat perhatian Pak sama umatnya. Loh, kok kita ini tidak perhatian? Ustaz ngurus wis. Yang penting saya ngantar jenazah. Mau saya tubruk, mau saya ini, pokoknya minggir ke sana. Naudzubillah, ini kayak arah-arahan supporter Pak, bukan kayak mengantar jenazah ini. Mengantar jenazah itu khusyuk, iktibar. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kematian sudah tidak bisa menyadarkan kita, maka hati-hati. Peringatan-peringatan yang lain tidak akan bisa menyadarkan kita. Orang-orang dulu itu kalau ngantar jenazah nangis. Orang-orang dulu itu kalau ngantar jenazah itu khusyuk, takut. Loh, ini sekarang saya ngantar teman saya ke kuburan. Besok mungkin saya diantar. Sekarang saya ngantar orang tua saya ke kuburan. Mungkin besok saya yang diantar. Sekarang saya sholat kepada jenazah. Mungkin besok saya yang disolati. Jadi khusyuk mereka tadi itu. Ketakutan ketika mengantar jenazah. Kalau sekarang tidak ada sudah. Tidak ada rasa takut ketika kita melihat jenazah tadi itu. Tidak ada rasa takutnya sama sekali. Kemungkaran-kemungkaran terjadi ketika kita mengantar jenazah. Hati-hati. Nabi itu sangat perhatian, sangat sayang kepada umatnya. Ketika, ini terakhir ya, ketika Nabi SAW itu hampir wafat, datang kepada Nabi Muhammad SAW itu malaikat Israel. Ketika malaikat Israel pencabut nyawa datang menemui Nabi, Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, ji'ta za'iran am qabidun. Wahai malaikat Israel, kamu datang kepadaku ini, datang untuk ziarah, untuk mengunjungi aku, atau untuk mencabut nyawaku? Katanya malaikat Israel, saya datang ji'tu ilaika za'iran wa qabidun. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk ziarah kepadamu dan sekaligus aku akan mencabut nyawamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tanya kepadamu. Jika engkau berkenan, saya akan cabut. Jika tidak, saya tidak akan mencabutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW seperti memikirkan sesuatu. Bukan takut mati, bukan Pak. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin Jannatul Firdaus. Tidak takut sama kematian. Ya sama kayak kita Pak. Kita ini tidak takut sama kematian, sama. Cuma beda. Nabi Muhammad itu bukan tidak takut sama kematian karena sudah memang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini tidak takut sama kematian karena kita merasa tidak bakal mati. Kita ini merasa apa? Kita ini merasa akan hidup selama-lamanya. Sehingga kita tidak takut sama mati. Tapi kalau sudah dekat itu kematian, ketakutan kita. Ketakutan kita tadi itu sebetulnya. Kemudian Nabi Muhammad ini mulai gundah hatinya. Aduh, ya apa ini? Katanya Nabi Muhammad, mana Jibril? Aku kepingin ketemu Jibril. Datang malaikat Jibril. Tanya Nabi Muhammad, wahai Jibril, aku ini tidak takut terhadap umatku apa yang terjadi kepada mereka setelah aku. Tetapi yang aku khawatirkan terhadap umatku, man li ummati min ba'di. Wahai Israel, yang aku khawatirkan, wahai Jibril yang aku khawatirkan, siapa yang akan memperhatikan umatku setelah aku meninggal? Loh Pak, masih diperhatikan Pak, sampean ini masih diperhatikan sama Nabi. Ketika Nabi mau meninggal dunia ini, Nabi masih ingat sama kita semua. Ya Jibril, kalau aku mati, siapa? Yang akan memperhatikan umatku siapa? Siapa yang akan mendoakan mereka setiap malamnya? Siapa wahai Jibril yang akan terus berusaha agar supaya umatku itu selamat wahai Jibril? Siapa yang akan memperhatikan mereka? Jibril pamit sama Nabi menghadap kepada Allah. Kemudian kembali lagi Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam kepadamu dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan umatmu dan surganya Allah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dimasuki oleh siapapun sebelum engkau ya Rasulullah dan umatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah disampaikan tersebut, baru Nabi Muhammad mengatakan, al-an taba qalbi, sekarang wahai Jibril, tenang hatiku. Tenang sekarang hati saya wahai Jibril, tenang sudah. Kalau memang begitu, tenang sudah saya. Ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Kalau begitu sekarang saya milih ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari ayo kita introspeksi ini, kapan lagi? Mafi kama majma'il mulid yujallil qurub, kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada pertemuan, tidak ada perkumpulan seperti majelis maulid Nabi SAW yang bisa membuka daripada apa yang kita sumpahkan. Dengan barokahnya maulid, kita minta kepada Allah supaya kita tadi itu dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang cinta hakiki kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma lazima minni. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.